Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sri Intan Masaris Mamora dengan NIM 210201010064 akan mempresentasikan UAS Hukum Bisnis. Studi kasus mengenai pelanggaran hak cipta oleh warga Korea yang menyiarkan saluran TV Korea tanpa izin. Latar belakang. Hak cipta adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sesuai dengan suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andal Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, lembaga penyiaran sebagai salah satu pencipta kerap menghadapi pelanggaran hak ekonomi yang menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah. Nilai karya cipta hasil intelektual pikiran manusia perlu diapresiasi dengan orientasi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan para pencipta. Dalam satu kasus terbaru, DJKI mengungkap kasus pelanggaran hak cipta oleh seorang warga negara Korea yang mendistribusikan konten televisi Korea yaitu MBC di Indonesia tanpa izin. Pelanggaran hak kekayaan intelektual terorganisir tidak lagi masuk ke ranah hukum perdata, namun juga dapat dijerat hukum pidana. Kasus pelanggar hak cipta terorganisasi ini ditaksir dengan nilai kerugian mencapai 19,7 miliar rupiah sesuai dengan laporan dari MBC. Rumusan masalah. Dari kasus ini dapat kita pertanyakan: 1. Apa dampak pelanggaran hak cipta? Yang kedua, apa solusi dari masalah hak cipta? Hasil penelitian. Kejahatan kekayaan intelektual karena saat ini Indonesia masih dalam status Priority Watch List dari peninjauan tahunan 301 United States of Trade Representative. Penyelesaian kasus ini dilakukan di JKI melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa bersama Korea National Police Agency serta di International Criminal Police Organization. 3 orang tersangka Korea berhasil diamankan dan sedang dalam proses peradilan untuk memperoleh putusan setelah dilakukan penindakan dan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan secara serempak di Indonesia dan Korea pada akhir Oktober 2023. Operasi gabungan ini menandai kerjasama antara penegak hukum lintas negara dalam menangani kejahatan pembajakan digital, yakni oleh DJKI, Kemenkumham RI, Interpol, Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea, Kepolisian Busan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Direktur Jenderal Biro Kerjasama Internasional Interpol menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani kasus ini. Pembahasan. Pelanggaran hak cipta terhadap karya Korea dapat merugikan pihak produksi secara finansial dan merusak reputasi. 1. Kerugian finansial. 2. Kerugian jutaan dolar bagi perusahaan industri terkemuka. 2. Kehilangan penjualan atau pelanggan bagi perusahaan kecil atau konten kreator. Yang keempat, kerugian yang didapatkan akibat pembajakan dapat mencapai 52 US dollar pada tahun 2022. Kerusakan reputasi. 1. Merusak reputasi pihak produksi yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan suatu karya. Faktor penyebab pelanggaran hak cipta. Faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegak hukum, faktor pendidikan, faktor pengangguran, faktor lingkungan. Pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi pencipta karya. Penjualan karya yang tidak sah, baik dalam bentuk fisik maupun digital, mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima oleh pemilik hak cipta. Kesimpulan dan rekomendasi. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan baru saja menandatangani memorandum saling pengertian untuk memperkuat kerjasama dalam perlindungan hak cipta. Penandatanganan ini juga disaksikan oleh kuasa usaha KBRI Seoul, Zelda Wulan Kartika, yang mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual RI. Kesepakatan ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam memperkuat upaya
kedua negara dalam menghadapi kejahatan hak cipta, khususnya di ranah digital. Mengingat kompleksitas dan meningkatnya frekuensi pelanggaran hak cipta di dunia maya, kerjasama ini diharapkan mampu mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan di Korea Selatan. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.